Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Fakir masih diperkenankan menemani para sahabat untuk menyampaikan kisah-kisah inspiratif yang tentunya akan menambah khazanah keilmuan, akhlak, kepribadian, dan tentunya menambah mahabbah atau rasa cinta kita kepada para masyayikh dan para ulama, dengan harapan kita semua akan mendapat siraman barokah beliau semua. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berdawuh, "Uhibbus salihin wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah, wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bida'ah." Aku mencintai orang-orang soleh sekalipun diriku masih belum bisa dikategorikan soleh. Mungkin dengan mencintai beliau, diriku bisa mendapatkan syafaat beliau. Dan aku tidak senang dengan orang berdosa, meskipun diri ini masih selalu bergelimang dosa. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang kepedulian dan keprihatinan beliau Kiai Haji Habibullah Rais kepada santri-santrinya meskipun beliau sudah wafat. Dan untuk mengetahui keseruan kisah ini, mari kita simak kisahnya sampai tuntas. Namun sebelum cerita ini dilanjut, mungkin di antara sahabat-sahabat ada yang masih belum subscribe channel ini, agar segera tekan tombol subscribe dan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, agar syiar beliau dan faidah yang terkandung bisa sampai kepada sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih sahabat, semoga kita semua tetap sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama mendapatkan barokah para masyayikh dan orang-orang saleh lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada seorang alumni yang dia berusaha meniru dan meneladani beliau, gurunya Kiai Haji Habibullah Rais, muassis pondok pesantren Al-Isnab Kalabaan, dalam memilih metode pendidikan dan komitmen beliau dalam memandirikan lembaga dari bantuan pemerintah. Alhamdulillah sahabat, niat baiknya si alumni ini terrealisasi dan mendapat respon positif oleh masyarakat, sehingga pembangunan madrasah salafiyah dan asrama pondok pesantren salaf yang ia dirikan tidak ada campur baur dana dari pemerintah, melainkan murni hasil swadaya masyarakat dan bantuan perorangan. Santrinya pun sahabat sudah mulai banyak berdatangan, baik dari daerah dekat maupun daerah jauh. Dia juga merekrut alumni-alumni sekitar untuk diminta bantuannya mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di lembaga itu, agar sedikit banyak mereka bisa menyalurkan sebagian ilmu yang mereka miliki. Hari dan bulan terus berlalu dengan indahnya.
kegiatan belajar dan mengajar semakin aktif dan efektif. Namun sahabat, setelah berjalan beberapa tahun, ternyata bangunan madrasah yang ditempati anak-anak didiknya membutuhkan renovasi karena sebagian atapnya banyak yang sudah rapuh dan kurang begitu layak ditempati, sehingga membuat murid dan guru gelisah dan kurang nyaman. Para sahabat yang berbahagia, si alumni ini pun mulai berpikir bagaimana caranya agar madrasah itu bisa segera direhab dan diperbaiki, sehingga para santri, murid dan para asatid semuanya sama-sama merasa nyaman dan tentram saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sebenarnya ada seseorang yang bersedia membantu sahabat. Kebetulan orang itu berprofesi sebagai advokat atau pengacara. Namun ia menawarkan bantuan itu dari dana pemerintah berupa tunjangan yang bisa dimanfaatkan lembaga untuk kemaslahatan bersama. Setidaknya dana itu untuk membantu meringankan biaya proses pembangunan, perbaikan dan lain sebagainya. Namun sahabat, dia saat ini masih dalam kondisi bingung, ragu dan tidak menentu. Satu sisi dia harus komitmen berkiblat pada kesalafan pondok pesantren Al-Is'af yang amat ia idolakan. Sementara dari sisi lain, madrasah yang selama ini ditempati anak-anak belajar sudah sangat membutuhkan perbaikan sebagaimana layaknya lembaga-lembaga lain. Dalam kondisi bingung, si alumni ini pun berusaha mencari petunjuk agar langkah-langkah yang akan diambil sesuai dengan jejak langkah para masyayikh yang ia kagumi. Ia pun berwuduk sahabat, sholat dan zikir, dan akhirnya ia pun tertidur. Subhanallah. Ternyata Syekhana Kiai Haji Habibullah Rais yang menjadi tokoh panutan si alumni ini dan merupakan guru spiritual si alumni ini ternyata hadir dalam mimpinya. Keprihatinan beliau selalu menyertai langkah-langkah santrinya yang sedang dalam kegelisahan, dan arahan-arahan beliau selalu ada di saat yang amat diharapkan. Dalam mimpi itu kawan, beliau berdauh seraya menyarankan dalam bahasa Madura, tina pon tika tak usah letolian ke kanan ke kacer, napa istiqomah tikah, pa ikhlas murab adakwah lakalak badanah bain. Artinya, sudahlah kamu jangan lagi menoleh ke kanan atau ke kiri dalam masalah ini. Kamu harus istiqomah, kamu harus konsisten, dan kamu harus ikhlas dalam berdakwah. Layanilah mereka apa adanya. Kemudian sahabat, dalam mimpi tersebut beliau sempat membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Dan beliau melanjutkan dauhnya dalam mimpi tersebut, sahabat, dengan berbahasa Madura, tikah dan orang-orang siapun toh berjuang natikah, maka boleh seadan te apaki nenangnya swarga. Kamu dan orang-orang yang membantu perjuanganmu, saya akan sambut mereka nanti di surga. Subhanallah. Dan setelah itu, sahabat, si alumni ini pun semakin mantap untuk selalu istiqomah dan memperbaiki yang ada bersama masyarakat. Tentunya masyarakat yang punya keikhlasan untuk membantu tanpa menoleh dan melirik dana bantuan apapun dari pemerintah. Inilah sebagian dari sifat keprihatinan beliau kepada santri-santrinya, meskipun beliau sudah lama meninggalkan dunia fana ini. Apalagi santri yang senantiasa memperjuangkan dakwah beliau, ikhlas dalam berdakwah dan berkhidmah, dan selalu membuat beliau senang dan tidak berseberangan dengan manhaj beliau. Tentunya dengan izin Allah, beliau akan memberikan solusi dan arahan akan permasalahan yang mereka hadapi. Dari alam sana, sahabat, Syekhina Kiai Haji Habibullah Rais selalu memantau dan memperhatikan keadaan santri-santrinya dan mengarahkan mereka ke jalan yang insya Allah lebih menguntungkan. Ini adalah karamah yang Allah anugerahkan kepada beliau. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga barokah beliau selalu mengalir kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan harapan dari saya, Al-Fakir, semoga cerita ini akan membawa banyak manfaat dan barokah, dan masukan, saran dan support dari para sahabat-sahabat sekalian dengan senang hati selalu kami tunggu di kolom komentar. Jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya, dan tekan tombol subscribe jika masih berwarna merah. Terima kasih sahabat, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat aliran barokah para masyayikh. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiran, hadanallahu ayyakum ajma'in.